Selamat jumpa kembali dengan saya, Catur Darmayanto, pada Teknologi Pengolahan Gula, edisi revisi Part 5A, yang akan menjelaskan imbibisi pada stasiun gilingan secara teori berikut aspek-aspek yang mempengaruhi. Kemudian dilanjutkan pada part 5B yang akan menjelaskan bagaimana menghitung kebutuhan imbibisi sehingga didapat ekstraksi yang maksimal dan kehilangan pol pada ampas sesuai dengan persyaratan. Pada part kedua telah dijelaskan bahwa batang tebu mengandung nira kira-kira 9 kali dari berat sabutnya. Pada proses pemerahan, pada masing-masing gilingan diperoleh ampas keluar dengan kandungan zat kering atau sabut sekitar 50%. Artinya, dari masing-masing gilingan diperoleh ampas yang masih mengandung zat cair yang tertahan pada sabut dengan jumlah kira-kira 50% dari berat ampas. Agar sukrosa yang terkandung pada zat cair pada ampas tersebut dapat terperah keluar, maka pada setiap ampas yang keluar gilingan harus diberi imbibisi, sehingga sukrosa yang masih tertahan pada sabut akan terencerkan, sehingga pada gilingan berikutnya sukrosa tersebut akan mudah diperah. Pengertian imbibisi. Pertama, pengertian dari imbibisi ini semula dikenal di bidang tanaman. Istilah imbibisi atau osmosis atau penyerapan air ini dikenal pada peristiwa yang terjadi di bidang tanaman, yaitu peristiwa menjalarnya air dari air tanah yang dihisap akar, kemudian mengalir ke atas sampai ke daun melalui pori-pori atau sela-sela sel pada batang tanaman tersebut. Kedua, pengertian imbibisi pada proses ekstraksi, yaitu proses pemberian air pada sabut atau ampas sebelum diekstrak. Sukrosa atau gula berada pada sel batang tebu. Dengan adanya penambahan air pada sel batang tebu tersebut diharapkan sama seperti yang terjadi pada peristiwa di bidang tanaman, di mana air yang ditambahkan akan terserap pada sel-sel batang tebu sehingga terjadi penyeduhan atau pengenceran nira yang ada pada sel-sel tersebut. Dan selanjutnya pada sel-sel tersebut dilakukan proses pemerahan atau ekstraksi. Ketiga, peristiwa imbibisi pada stasiun gilingan ini adalah peristiwa yang terjadi terutama pada saat ditambahnya imbibisi pada sabut atau ampas keluar dari gilingan. Selanjutnya, imbibisi yang ditambahkan tersebut akan bercampur dengan sabut atau ampas dan akan mengisi pori-pori yang atau sela-sela sel tebu sehingga imbibisi akan mengencerkan sisa nira yang masih tertinggal pada sabut atau ampas tersebut. Imbibisi yang ini secara umum dikenal terdapat dua macam, yaitu imbibisi air, dalam hal ini imbibisi dengan menggunakan air, dan imbibisi nira. Proses pemberian imbibisi di stasiun gilingan
dilaksanakan sebagai berikut. Imbibisi diberikan pada ampas keluar dari setiap gilingan. Pemberian imbibisi bertujuan untuk mengambil kandungan sukrosa yang berada dalam ampas tebu, sehingga dapat diharapkan kehilangan sukrosa pada ampas gilingan akhir menjadi minimal. Keberhasilan pemberian imbibisi pada ampas, baik yang berupa imbibisi air maupun imbibisi nira, dinyatakan berhasil bila mana dalam pelaksanaannya didukung oleh homogenitas pencampuran yang baik antara imbibisi dan ampas yang akan diperah. Cara pemberian imbibisi. Berdasarkan teori, pemberian imbibisi dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya yaitu pertama, imbibisi sederhana atau simple imbibition, yaitu cara pemberian imbibisi yang diberikan pada ampas yang akan diperah pada suatu rangkaian gilingan dan imbibisi yang ditambahkan berupa air. Kedua, imbibisi majemuk atau compound imbibition, yaitu cara memberikan imbibisi baik imbibisi air maupun imbibisi nira pada lebih dari 2 gilingan. Adapun pemberian ini diawali imbibisi air pada ampas yang akan diperah pada gilingan terakhir. Selanjutnya, nira hasil perahan gilingan terakhir yang memiliki persentase break relatif sangat rendah atau dapat dikatakan hampir seperti air, digunakan sebagai imbibisi nira pada ampas yang akan diperah pada gilingan sebelum gilingan akhir. Begitu perlakuan seterusnya, di mana nira yang keluar dari suatu gilingan digunakan sebagai imbibisi nira pada ampas gilingan di muka gilingan tersebut. Imbibisi sederhana atau simple imbibition dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya single simple imbibition, yaitu imbibisi air yang diberikan hanya pada satu tempat atau satu gilingan saja. Sebagai contoh, pada gilingan yang terdiri dari 4 gilingan, seperti pada gambar, imbibisi air diberikan hanya pada ampas keluar gilingan ketiga yang akan diperah pada gilingan nomor 4. Double simple imbibition, yaitu air yang diberikan pada 2 tempat atau 2 gilingan. Sebagai contoh, pada gilingan yang terdiri dari 4 gilingan, seperti pada gambar, imbibisi air diberikan pada ampas keluar gilingan 2 dan ampas keluar gilingan 3, yang masing-masing ampas tersebut akan diperah pada gilingan berikutnya. Triple simple imbibition, yaitu imbibisi yang diberikan pada 3 tempat atau 3 gilingan. Sebagai contoh, pada gilingan yang terdiri dari 4 gilingan, seperti pada gambar, imbibisi air diberikan pada ampas keluar gilingan 1, ampas keluar gilingan 2, dan ampas keluar gilingan 3. Selanjutnya, ampas yang sudah diberi imbibisi air diperah pada gilingan-gilingan berikutnya. Imbibisi majemuk, compound imbibition, yaitu pemberian imbibisi air dan imbibisi nira pada lebih dari 2 gilingan. Sebagai contoh, pada pabrik gula yang bekerja dengan 4 rangkaian gilingan atau tandem, maka mekanisme pemberian imbibisi dijelaskan sebagai berikut. Imbibisi air diberikan pada ampas keluar gilingan 3 yang akan masuk gilingan akhir. Selanjutnya, nira hasil pemerahan gilingan akhir, dalam hal ini gilingan keempat, digunakan sebagai
imbibisi nira yang ditambahkan pada ampas keluar gilingan kedua sebelum diperah ke gilingan ketiga. Selanjutnya, nira pada hasil pemerahan gilingan ketiga digunakan sebagai imbibisi nira dan diberikan pada ampas keluar gilingan pertama sebelum diperah pada gilingan kedua. Sedangkan nira hasil pemerahan gilingan kedua dicampur dengan nira perahan gilingan pertama dan nira ini disebut nira mentah atau nira kotor. Pemberian imbibisi majemuk memerlukan air cukup banyak, oleh karenanya pada pelaksanaannya perlu dipertimbangkan besarnya jumlah air yang digunakan sebagai imbibisi. Hal ini mempertimbangkan bahwa penambahan imbibisi air pada stasiun gilingan tidak menjadi beban kinerja stasiun penguapan dalam menguapkan airnya kembali. Gambaran imbibisi sebagai dasar perhitungan imbibisi. Kebutuhan imbibisi dapat dihitung secara matematika, namun cukup kompleks, dan pada part 5A ini akan dijelaskan beberapa pengertian cara pemberian imbibisi yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar menghitung imbibisi yang akan dijelaskan pada part 5B. Adapun pengertian dasar yang digunakan untuk menghitung imbibisi diantaranya sebagai berikut. Pertama, gilingan kering atau dry crushing, yaitu gilingan yang digunakan untuk memerah nira dari ampas atau sabut tebu tanpa adanya tambahan imbibisi. Kedua, gilingan basah atau wet crushing, yaitu gilingan yang digunakan untuk memerah nira dari ampas atau sabut tebu dengan menambah imbibisi. Pelaksanaan gilingan basah terjadi pada proses pemerahan pada gilingan kedua, gilingan ketiga, dan gilingan seterusnya. Ketiga, imbibisi gabungan sederhana atau multiple simple imbibition, yaitu proses pemerahan yang hanya menggunakan imbibisi air yang terjadi pada lebih dari satu gilingan basah. Keempat, imbibisi gabungan majemuk atau multiple compound imbibition, yaitu proses pemerahan yang menggunakan kombinasi imbibisi air dan imbibisi nira dan terjadi pada lebih dari satu rangkaian gilingan basah. Pertama, gilingan kering atau dry crushing, yaitu gilingan yang digunakan untuk memerah atau mengekstrak nira yang terkandung pada cacahan tebu dengan hanya menggunakan tekanan tanpa ditambah imbibisi sama sekali. Pada prakteknya, gilingan kering terjadi hanya pada gilingan pertama. Berikut gambaran cara kerja gilingan kering. Batang tebu yang sudah dicacah atau disayat oleh pekerjaan peralatan pendahuluan. Selanjutnya, cacahan tebu diperah pada gilingan pertama dengan tanpa adanya tambahan imbibisi. Pada pemerahan ini menghasilkan nira gilingan pertama dan ampas gilingan pertama secara terpisah dan seperti yang telah dijelaskan pada part ketiga, nira peran pertama ini yang diambil contohnya untuk dianalisa komponen-komponennya guna menentukan besarnya rendemen dari tebu yang digiling. Kedua, gilingan basah atau wet crushing, yaitu gilingan yang digunakan untuk memerah atau mengekstrak nira yang terkandung pada cacahan tebu, di samping menggunakan tekanan, juga menggunakan tambahan imbibisi, dan pada prakteknya, gilingan basah terjadi
pada semua gilingan kecuali gilingan pertama. Sebagai gambaran, ditunjukkan satu rangkaian gilingan basa seperti pada gambar skema. Pelaksanaan dalam praktek yang harus diketahui saat pemberian inhibisi seperti pada gambar skema adalah sebagai berikut. Pemberian inhibisi sebaiknya secepatnya diberikan saat ampas baru keluar dari gilingan sebelumnya. Dan setelah ampas mendapatkan tambahan inhibisi, selanjutnya masuk ke gilingan basa untuk diperah. Pada pelaksanaannya bisa saja terjadi inhibisi yang ditambahkan hanya tercampur sebagian dengan nira yang berada dalam ampas, sehingga terdapat sebagian nira yang berada pada ampas tidak bertemu dengan inhibisi yang ditambahkan. Artinya, tidak semua sel batang tebu yang sudah terbuka bertemu dengan inhibisi. Apabila peristiwa di mana hanya sebagian nira dalam lapisan ampas yang bertemu dan menyerap inhibisi, sedangkan sebagian yang lain tidak bertemu, maka kandungan gula atau sukrosa yang akan terperah akan lebih sedikit atau pemerahan tidak maksimal. Simple multiple inhibition atau inhibisi sederhana tetapi majemuk, yaitu inhibisi yang hanya menggunakan air yang diberikan pada setiap ampas yang keluar dari gilingan, kecuali pada cacahan atau ampas yang diperah pada gilingan pertama, di mana tetap pada gilingan pertama itu tanpa ditambah air atau tanpa ditambah inhibisi. Sehingga apabila kita memperhatikan gambar berikut, maka gilingan pertama merupakan gilingan kering, yaitu pemerahan nira tanpa ditambah inhibisi. Sedangkan gilingan kedua, ketiga, dan keempat merupakan gilingan basa pertama, kedua, dan gilingan basa ketiga, di mana masing-masing gilingan akan menggunakan air sebagai inhibisi. Yang keempat yaitu inhibisi gabungan majemuk, merupakan pemberian inhibisi yang banyak digunakan oleh pabrik-pabrik gula yang ada. Adapun inhibisi gabungan majemuk dapat dijelaskan sebagai berikut. Batang tebu yang sudah dicacah atau disayat-sayat oleh kerja peralatan pendahuluan, jadi yang hasil dari alat preparasi, selanjutnya diperah pada gilingan pertama tanpa diberi inhibisi dan dihasilkan secara terpisah nira gilingan 1 dan ampas gilingan 1. Di mana ampas keluar dari gilingan 1 ini mengandung zat kering atau sabut sekitar 50%. Artinya, ampas ini masih mengandung nira sekitar 50%. Bila mana pada ampas keluar gilingan 1 langsung dilakukan pemerahan kembali, maka nira yang masih tertahan pada sabut yang banyaknya kira-kira 50% tadi tidak dapat terperah keluar. Sehingga agar nira yang terkandung pada ampas gilingan 1 tersebut dapat diperah keluar, maka kepada ampas gilingan 1 diberikan inhibisi. Sehingga nira yang masih tertahan pada sabut akan terencerkan dan nira yang sudah diencerkan tersebut akan terperah keluar dari gilingan 2 dan menghasilkan secara terpisah nira gilingan 2 dan ampas gilingan 2. Berikutnya, ampas yang keluar dari gilingan 2 juga akan menahan nira seperti halnya pada ampas gilingan pertama. Selanjutnya dilakukan seperti halnya ampas keluar gilingan pertama, yaitu menambahkan inhibisi, sehingga diperoleh nira yang sudah diencerkan dan selanjutnya
diperah pada gilingan 3. Demikian perlakuan ini pada ampas ini yang di setiap keluar dari gilingan sampai pada gilingan terakhir. Adapun penambahan imbibishi air diberikan pada ampas yang akan masuk ke gilingan akhir. Jadi kalau pada gambar ini, yaitu gilingan akhir adalah gilingan keempat. Selanjutnya, ampas yang sudah tercampur dengan imbibishi air diperah pada gilingan keempat tersebut. Nira hasil peran gilingan keempat memiliki persen break yang relatif amat rendah. Nira ini hampir mirip seperti air, sehingga nira gilingan keempat ini digunakan sebagai imbibishi nira pada ampas yang akan diperah pada gilingan ketiga. Dengan mekanisme yang sama, gilingan ketiga digunakan sebagai imbibishi nira pada ampas yang akan diperah pada gilingan kedua. Sedangkan nira hasil pemerahan gilingan kedua dicampur dengan nira hasil pemerahan gilingan pertama. Nira ini yang disebut sebagai nira mentah atau nira kotor, yang selanjutnya nira ini dikirim ke stasiun pemurnian untuk dimurnikan. Kinerja setiap gilingan dituntut secara maksimal untuk dapat mengambil atau mengekstrak nira yang terkandung pada sel batang tebu. Oleh karenanya, setiap imbibishi yang ditambahkan harus mampu mengencerkan kandungan nira yang tertahan pada sabut atau ampas, yang selanjutnya dapat diperah pada gilingan berikutnya. Beberapa hal yang perlu diketahui untuk mendapatkan kinerja imbibishi yang memuaskan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, tujuan dan jumlah imbibishi. Kedua, perbandingan sel yang terbuka. Ketiga, persen pol dalam ampas. Yang keempat, waktu kontak. Yang kelima, keseragaman pencampuran atau antara imbibishi dengan sabut atau ampas. Dan yang keenam, penggunaan imbibishi air panas. Pertama, tujuan dan jumlah. Tujuan dan jumlah dari imbibishi. Tujuan pemberian imbibishi yaitu mengencerkan nira yang tertinggal pada setiap ampas keluar dari gilingan. Oleh karenanya, jumlah imbibishi yang ditambahkan pada setiap gilingan menjadi pertimbangan terhadap jumlah nira yang tertinggal dalam ampas tersebut. Konsentrasi sukrosa dalam nira yang tertinggal diperkirakan akan sebanding dengan imbibishi persen sabut yang ditambahkan. Jumlah imbibishi air yang ditambahkan pada gilingan sebelum gilingan terakhir, jumlahnya akan sama banyak dengan jumlah imbibishi nira yang diberikan pada setiap gilingan. Hal ini dikarenakan hasil nira yang diperah pada gilingan akhir merupakan imbibishi nira pada ampas atau sabut yang akan masuk pada gilingan sebelum gilingan terakhir. Demikian seterusnya untuk gilingan-gilingan yang lain. Kedua, perbandingan sel yang terbuka. Perbandingan sel yang terbuka ini yaitu di mana air imbibishi yang ditambahkan berfungsi untuk mengencerkan nira yang tertinggal pada ampas atau sabut atau sel-sel batang tebu yang telah rusak atau yang telah terbuka. Jumlah sel tebu yang terbuka atau yang rusak pada lokasi di mana imbibishi ditambahkan sangat dipengaruhi oleh hasil kinerja dari peralatan pekerjaan pendahuluan dan hasil kerja dari
peralatan gilingan itu sendiri, di mana imbibisi ini ditambahkan. 3. Persenpol dalam ampas. Persenpol ampas keluar gilingan cukup besar. Hal ini akan terjadi apabila proses pemeran suatu gilingan mengalami kinerja kurang baik, sehingga ampas keluar gilingan akan mengandung persenpol cukup besar dibanding dengan persenpol yang semestinya terjadi pada pemerahan dengan kinerja yang normal. Peristiwa yang digambarkan di atas mungkin saja dapat terjadi walaupun kandungan nira yang ada dalam ampas atau dalam sabut sudah ditambah imbibisi. Jumlah imbibisi seperti telah dijelaskan pada part keempat, di mana besarnya persenpol ampas keluar gilingan terakhir dipersyaratkan maksimal 2%. Jumlah imbibisi air yang ditambahkan pada ampas yang akan diperah pada gilingan akhir harus dihitung jumlahnya dengan tepat dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, sisa nira yang tertinggal pada ampas keluar gilingan akhir harus dapat memenuhi persyaratan, yaitu persenpol maksimal 2%. Kedua, jumlah imbibisi air yang ditambahkan harus tidak menjadi beban pada stasiun penguapan, karena imbibisi air tersebut harus diuapkan kembali pada stasiun penguapan. Keempat, waktu kontak. Waktu kontak antara imbibisi dengan ampas atau sabut yang akan diperah. Lamanya waktu kontak antara imbibisi dan ampas sangat berpengaruh pada tercapainya kesempurnaan pencampuran antara kedua bahan tersebut sebelum campuran ampas dan imbibisi diperah pada gilingan berikutnya. Waktu kontak yang cukup perlu diupayakan untuk mendapatkan waktu kontak yang cukup. Sebagai contoh, dapat dilakukan beberapa cara, di antaranya misalkan memperpanjang IMC atau intermediate carrier, sehingga dengan perpanjangan IMC waktu kontak yang terjadi menjadi relatif lebih lama. Namun apabila lokasi atau ruang yang ada tidak memungkinkan untuk memperpanjang IMC, dapat dilakukan dengan cara memodifikasi IMC, misalnya dengan sistem bak carrier, di mana dasar IMC dibuat sistem bak yang terbuat dari plat besi, sehingga ampas yang akan ditambah imbibisi dapat tercelup imbibisi yang tergenang pada bak, dan dapat juga dengan cara yang lain, misalnya memperlambat kecepatan linier IMC sehingga waktu kontak antara ampas dengan imbibisi relatif bertambah lama. Keseragaman percampuran. Keseragaman atau homogenitas dari pencampuran antara imbibisi dan ampas atau sabut akan dapat memberikan hasil terbaik, dan untuk mendapatkan keseragaman pencampuran diantaranya sebagai berikut. Praktek di lapangan, homogenitas atau keseragaman pencampuran yang ideal sulit diperoleh walaupun sel-sel tebu sudah terbuka semua, kecuali apabila sabut atau ampas dilakukan perendaman dengan imbibisi yang ditambahkan. Homogenitas atau keseragaman pencampuran antara ampas dengan imbibisi yang ditambahkan dapat dilakukan dengan metode sistem pancaran yang merata sepanjang ampas keluar gilingan, sehingga dapat dipastikan akan diperoleh campuran yang seragam.
Imbibisi air panas, beberapa pabrik gula lebih suka menggunakan imbibisi air panas dibandingkan menggunakan air dingin. Namun demikian, juga terdapat beberapa pabrik gula yang kurang setuju, bahkan ada yang menentangnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Berdasarkan teori, pemberian imbibisi air panas dengan suhu kira-kira 40 derajat Celcius akan membuat dinding sel tebu dapat terusakkan. Sehingga berdasarkan teori ini, penggunaan imbibisi air panas dapat meningkatkan fungsi pemerahan dibanding apabila dinding sel masih utuh, karena dinding sel yang masih utuh akan bersifat semi-permeabel yang sulit ditembus oleh molekul sukrosa. Salah satu pengaruh kurang baik pada penggunaan imbibisi air panas yaitu dapat menyebabkan operasional gilingan mengalami slip sehingga proses pemerahan nira tidak berfungsi dengan baik. Sekian, secara singkat sudah kita bahas tentang imbibisi. Selanjutnya, nanti pada part 5B akan dibahas perhitungan imbibisi yang digunakan atau yang ditambahkan pada proses ekstraksi nira di stasiun gilingan. Terima kasih.